Mozaik Indonesia. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI YouTube channel RRI Kupang yang masih senantiasa mendengarkan kami di FM 94,4 MHz dan juga AM 1107 kHz. Anda yang mau mendengarkan kami juga bisa melalui RRI Digital ya, bisa di-download di App Store maupun di Google Play Store. Dalam acara kita di Mozaik Indonesia ya, dan untuk Mozaik Indonesia pada hari ini ada saya Veronica. Kita akan berbincang atau akan membahas isu yang sangat penting bagi masa depan generasi muda kita, yaitu ini mengenai akses pendidikan dasar. Nah, bisa jadi tidak semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas karena berbagai alasan. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai tantangan dan harapan dalam penyediaan layanan pendidikan dasar khususnya di Kelurahan Belo, baik dari sudut pandang pihak sekolah maupun juga masyarakat setempat. Oleh karena itu saat ini bersama dengan saya sudah hadir dua narasumber. Yang pertama PLT Kepala Sekolah SD Impres Belo, ada Ibu Debrina Adevoni Banu SPD, dan juga tokoh masyarakat yang ada di Belo yaitu ada Bapak Goris Takene. Selamat sore ya. Selamat sore. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya sore hari ini bersama dengan kami. Dan kalau kita bicara tentang akses pendidikan ya, mungkin saya akan langsung saja mulai yang pertama ke Ibu Debi terlebih dahulu ya. Bu Debi ya, boleh. Baik, Bu Debi, bagaimana sebenarnya kondisi umum akses pendidikan di SD khususnya Kelurahan Belo? Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi sekolah untuk memberikan layanan pendidikan dasar kepada anak-anak yang ada di Kelurahan Belo ini? Baik, terima kasih. Layanan dasar yang kami berikan di Belo, sebelum kami biasa buat penjaringan sebelum anak masuk SD itu kami buat penjaringan, memberikan spanduk untuk menerima. Kebetulan di sekolah kami ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi itu kami selalu mensosialisasikan ketika ada rapat orang tua, ada rapat orang tua, ada pertemuan-pertemuan rutin, itu kami mensosialisasikan untuk siswa wajib belajar 9 tahun. Kami pihak sekolah sudah mempersiapkan, mensosialisasikan kepada orang tua. Kebetulan di sekolah kami termasuk salah satu sekolah inklusif di Kota Kupang. Jadi kami menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, kami juga menerima anak-anak reguler, begitu. Baik, jadi sudah disosialisasikan juga ya, mendorong masyarakat ya khususnya orang tua untuk mengetahui bahwa pentingnya pendidikan 9 tahun, wajib ya, pendidikan wajib 9 tahun itu. Nah, dari pihak masyarakat sendiri, langsung ke Pak Goris ya, bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Belo nih terhadap pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anak? Apakah mereka udah cukup paham dan merasa itu memang hal yang penting atau seperti apa nih? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Bicara soal pendidikan dasar, kita bicara soal Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 289. Mohon dikoreksi Ibu PLT Kepala Sekolah kalau saya salah, karena kami masyarakat jelata ini hanya mendengar. Di sana mengatur setiap warga negara yang berusia 7 sampai 12 tahun dan 12 sampai 15 tahun itu wajib mengikuti pendidikan 9 tahun. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, kita harus jujur sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, semua stakeholder harus jujur, khususnya di lingkungan Kelurahan Belo ini soal kesadaran. Memang sejauh ini banyak yang sudah sadar untuk menyekolahkan anaknya hingga lanjut atas, tetapi ada juga yang masih tertinggal. Terbukti di lingkungan saya ada datanya. Itu ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak bisa melanjutkan sampai ke tingkat SMP bahkan SMA. Nah,
ini yang menjadi tantangan bagi semua elemen di lingkungan kami. Sering kami dorong, tetapi itulah pemahaman dari orang tua untuk memiliki kesadaran, mendorong kemudian mendukung anak untuk mengikuti pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 289 ini yang masih minim, khususnya di Kelurahan Belo. Saya yakin di tempat lain di NTT demikian pula, seperti itu. Apa alasannya? Iya, sepintas pengamatan kami di lapangan, kalau mau dilihat sebagian besar itu karena kurangnya dorongan, motivasi dari orang tua, karena mungkin kehidupan ekonomi terbatas, sehingga ya anak mau sekolah tidak begitu dibiarkan oleh orang tua, kira-kira seperti itu. Dari sisi ekonomi yang terbatas, rata-rata masyarakat di Kelurahan Belo ini pekerjaannya apa ini, ya, Pak? Di sini memang kami tidak punya data secara valid, tetapi pernah kami mengikuti sebuah diskusi dan di sana pihak kelurahan pernah memaparkan bahwa untuk Kelurahan Belo itu 60% petani, selebihnya itu pegawai, guru dan pekerja lain. Oh, baik, jadi ternyata 60% ya rata-rata seperti itu. Mungkinkah ini yang menjadi salah satu alasan? Artinya alasan kan banyak sebenarnya ya. Mungkin ini salah satunya juga yang menyebabkan orang tua memilih untuk oke, cukup sampai SD saja mungkin contohnya. Dikarenakan tadi ya masalah ekonomi. Tapi saya beralih dulu ke Ibu Kepala Sekolah PLT Kepsek ya. Ini terkait dengan kalau kita bicara tentang fasilitas sekolah yang disiapkan ya untuk bisa disampaikan kepada orang tua atau orang tua merasa nyaman dan aman menyekolahkan anaknya di tingkat SD begitu kan. Tadi disampaikan ada sosialisasi juga yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, bicara soal fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar nih ya, Bu. Apa saja yang masih perlu ditingkatkan begitu di SD Impres Belo ini? Hal-hal yang perlu ditingkatkan di SD Negeri Belo itu harus meningkatkan sarana prasarana. Kebetulan kami ada kelas-kelas inklusif, kami kekurangan terutama guru untuk khususnya mengajar khusus itu kelas khusus. Itu yang kami kurang dari sarana prasarana dan guru khususnya untuk kelas khusus. Dulunya ada guru-guru khusus tapi setelah CPNS pindah. Akhirnya sekarang itu kami punya strategi. Kami kebetulan guru agama Katolik itu yang sementara menempati mengajar anak-anak kelas khusus. Gitu. Jadi kekurangan guru untuk kelas khusus ya, itu saja sih kendala ya tantangannya. Tapi dari sisi fasilitas, mulai dari ruang kelas, kemudian mungkin UKS juga saya lihat sudah ada. Ini perlu ada ditambah atau ini cukup nih? Jadi mengenai fasilitas sekolah itu memang harus perlu ditambah. Apalagi UKS itu harus ditambah begitu. Oke, baik. Jadi dari sisi akses fasilitasnya sudah cukup lengkap ya di sini. Yang ditambah paling hanya dari sisi itu dari sisi gurunya, habis SDM ya? Ya, SDM khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus dan fasilitas sekolah yang harus ditambah. Habis kami selalu menganggarkan itu tentang kebersihan itu sudah ada dalam anggaran BOS. Oh, semuanya begitu. sudah ada di dana BOS ya? Dana sudah didanai oleh dana BOS. Oke, berarti pemerintah sudah cukup untuk memberikan bantuan ya kepada sekolah-sekolah dasar yang memang dikhususkan anak-anak wajib untuk 9 tahun tadi. Hanya masalahnya sampai 6 nih, yang 3-nya ini yang agak menjadi polemik ya. Nah, kalau dari disampaikan oleh Pak Goris terkait dengan ekonomi dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di SD ini sejauh ini tidak ada masalah ya. Dari sisi orang tua yang datang untuk mendaftarkan anak-anak sejauh ini tidak ada masalah. Artinya tingkat peningkatan pendaftaran anak itu makin meningkat setiap tahun. Artinya bahwa antusias masyarakat sudah cukup sadar untuk akses sekolah di khususnya sekolah dasar dulu nih. Ya. Jadi setelah kami sosialisasi baik di gereja maupun di ini ada grup-grup sekolah kami bagikan. Banyak memang sebagian orang tua yang masih kurang kesadaran untuk sekolah anak-anak di sini, tapi kami pihak sekolah itu selalu memberikan informasi
informasi untuk tetap itu. Kalau yang ada anak-anak yang khususnya kebutuhan khusus itu kami ada yang parah sekali. Jadi kami selalu usulkan untuk ke tingkat sekolah yang fasilitasnya lengkap begitu. Tapi kami pihak sekolah sudah berusaha melakukan yang baik. Ya, artinya kalau dari sisi presentasi sekian persen sudah dikhususkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Sekolah reguler pun juga tetap menerima ya dengan presentasi yang ada dari himbauan dan juga keputusan Dinas Pendidikan sendiri. Itu setiap sekolah harus ada kan sebenarnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi khususnya anak-anak yang kurang mampu. Ya, tadi kan disampaikan 60% orang tuanya petani, begitu kan ya. Khususnya dari anak-anak yang kurang mampu ini, bagaimana peran guru untuk memastikan anak-anak kita ini terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang juga berkualitas nih. Jadi kami kebetulan di sekolah itu ada pembagian seragam sekolah. Memang di sini rata-rata petani. Jadi kami dari pihak sekolah, dari Dinas Pendidikan itu memberikan bantuan berupa pakaian seragam. Itu yang pertama. Yang kedua ada beasiswa PIP. Jadi kami dari pihak sekolah itu selalu mengusulkan lewat Dapodik. Jadi kami mengusulkan semua siswa nanti baru didata dari Dapodik siapa-siapa yang terpilih. Nah, kami termasuk salah satu sekolah yang terbanyak mendapatkan beasiswa PIP. Dan tentunya tepat sasaran, itu yang paling penting ya. Iya. Karena kan ada temuan-temuan begitu kan, bahwa ternyata ini masih saudaranya ibu kepala sekolahnya, ini masih saudara gurunya. Saya berharap itu tidak ada di sini ya. Iya. Tidak ada ya Bu ya? Iya. Kalau untuk itu biasanya kami transparan, kecuali yang pegawai negeri itu tidak. Tapi kami mengusulkannya bukan langsung dari operator mengusulkan nama-nama ini siswa-siswa yang kurang mampu. Dan ini sudah terbukti kami terbanyak 100 lebih setiap tahun. Oke, baik. Dan itu berdasarkan tadi harus ada kartu ataupun surat keterangan kalau tidak mampu ya, itu yang dimasukkan begitu. Baik, saya kembali ke Bapak Goris lagi. Tadi sudah disampaikan dari pihak sekolah sudah banyak hal yang dilakukan ya untuk mendorong bagaimana minat untuk bersekolah daripada masyarakat dalam hal ini orang tua. Kalau dari masyarakat sendiri, adakah program atau inisiatif dari masyarakat untuk membantu anak-anak Kelurahan Belo ini mendapatkan akses pendidikan dasar? Dan kalau tadi disampaikan oleh Pak Goris bahwa sampai SD tapi tidak mau melanjutkan lagi. Selain daripada sisi ekonomi, kendala lain dari sisi ketersediaan sekolah, apakah ini juga salah satu yang menjadi persoalan? Silakan. Iya, benar. Jadi untuk dari sisi swadaya masyarakat, peran serta masyarakat tidak tahu di tempat lain, tetapi khususnya di Kelurahan Belo itu ada. Peran aktif masyarakat itu ada. Bukti di beberapa lingkungan RW itu ada TK, ada PAUD, kemudian ada taman baca. Di sana ada buku-buku yang bisa diakses, bisa dipinjam secara gratis, tidak saja kepada anak usia sekolah, tetapi untuk semua masyarakat. Kami pernah mendapat laporan bahwa di taman baca yang saya maksudkan tadi ada sejumlah judul buku yang hilang setelah anak-anak datang ke sana. Kemudian saya beri spirit, tidak apa-apa Bapak, kalau hilang artinya masyarakat atau anak-anak butuh judul buku itu. Jadi biarkan saja, nanti kita cari lagi. Seperti itu. Lalu soal mungkin untuk dukungan dari pemerintah juga kami difasilitasi oleh Ketua LPM baru 3 bulan lalu. Kebetulan saya yang distribusi permintaan permohonan itu. Kami juga di Belo mohon kalau boleh pemerintah menyiapkan SMP negeri. Sebab di Belo ini sekolah SD kalau tidak salah sudah 4 terdata di Dinas Pendidikan, tetapi belum ada sekolah lanjutan seperti SMP yang bisa menampung anak-anak dari 4 sekolah ini. Tidak hanya itu, lokasi anak-anak untuk melanjut seperti di lingkungan RW 6, di sana anak-anak terpaksa harus datang ke SMP 12 di Sikumana, SMP 13 di Maulava, kemudian ada yang datang ke SMP 4 di Naikolan, itu jaraknya cukup jauh. Jarak tempuh cukup jauh. Di situ kami
pernah mengajukan surat tertulis yang ditandatangani oleh kami masyarakat, diketahui oleh lurah dan ketua LPM, tetapi sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Ini yang masih menjadi pergumulan kami masyarakat Belo. Kapan itu? Kapan surat petisi atau ya biarkan surat itu disampaikan? Permohonan itu. Ini bulan. Ke dinas provinsi? Kami kemarin itu ke wali kota, kepala dinas pendidikan, kemudian ketua DPRD. Oke. Itu kami antar ke sana, tetapi sampai sekarang belum. Berapa lama jedanya sampai dengan saat ini? Sudah 3 bulan ini. Sudah 3 bulan namun belum ada respon, belum begitu ada respon. Ya. Ataupun apa begitu ya? Karena informasi yang kami dapat untuk rencana permohonan ini memang memakan waktu karena perlu melewat beberapa item perencanaan seperti itu. Oh baik, kita menanti saja hasilnya ya. Berarti saat ini dalam doa dibawa terus ya pergumulan ini ya untuk dinantikan. Saya kembali ke Ibu Debbie lagi ya, Ibu PLT Kepala Sekolah SD Impres Belo. Kita bicara soal orang tua, ini kalau dari sisi anak-anak kan sudah tadi. Kalau kita bicara partisipasi orang tua sendiri untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka untuk bersekolah ini, apakah ada tantangan membangun komunikasi dengan orang tua sejauh ini? Sejauh ini tidak ada tantangan karena segala sesuatu kami selalu menginformasikan melalui grup-grup sekolah. Nah, banyak sekali dukungan-dukungan dari orang tua untuk datang. Kadang anak kami lebih banyak mendukung itu tentang beasiswa untuk itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah, kami libatkan pihak puskesmas, lingkungan sekitar begitu. Kalau seandainya menanggapi respon dari pihak sekolah menanggapi tentang adanya anak-anak yang putus sekolah begitu ya, atau mungkin anak-anak yang tidak bersekolah begitu, apakah ada tindakan dari pihak sekolah untuk bisa melakukan approach atau pendekatan begitu seperti apa? Jadi ini saya kasih contoh, ada salah satu siswa selama beberapa bulan itu dia tidak masuk sekolah. Kami tindak lanjuti dengan kami mengecek ke rumah siswa. Alasannya kenapa? Mungkin jangan sampai ada masalah atau pembulian. Jadi kami melakukan hal itu pendekatan dulu dengan orang tua. Kami mencari solusi. Kenapa? Bagaimana solusi menyelesaikan ini masalah supaya anak-anak sekolah lagi. Nah, ternyata setelah kami mengunjungi rumah siswa, sudah ada komunikasi dengan orang tua. Sampai sekarang anak tersebut sudah masuk untuk belajar. Begitu. Nah, kami berharap dari pihak pemerintah, lurah setempat dan masyarakat itu bisa menginformasikan kepada kami atau mempunyai kerjasama supaya anak-anak kalau bisa itu masuk sekolah wajib, termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Karena sekolah kami juga siap untuk menerima anak-anak khusus, hanya kami kurang di gurunya. Dulu ada lengkap, tapi karena setelah ini langsung ditempatkan di lain tempat begitu. Baik, jadi artinya siap menerima ya semuanya ya, luar biasa dari pihak sekolah, selalu juga meng-approach juga melakukan pendekatan ya, dan menginginkan kolaborasi kerjasama baik dari tokoh masyarakat, dari pihak kelurahan dan juga RT RW setempat ya untuk bisa menyampaikan informasi. Baik, mungkin kita akan berbincang untuk menyampaikan hal yang ingin disampaikan. Oh ya, masih ada Om Goris yang mau menyampaikan? Ini masih terkait soal peran serta masyarakat. Iya, bagaimana? Di lingkungan kami juga khususnya di Kelurahan Belo itu kalau mau dilihat bahwa peran serta dari tidak saja dari tokoh masyarakat tetapi juga dari tokoh agama sangat besar, di mana ada beberapa gereja yang ada di sana ada tempat penitipan anak, kemudian ada PAUD, ada TK, bahkan ada salah satu gereja denominasi juga sudah membangun sekolah SD di sekitar wilayah Kelurahan Belo. Ini yang saya bilang tadi bahwa peran serta semua kita mesti aktif agar apa yang diinginkan bisa terwujud. Demikian. Baik, dan kita akan sampai di akhir dulu dari dialog kita ya untuk Mosaik Indonesia ini. Tadi sudah disampaikan bahwa peran aktif sudah dilakukan juga ya, dan bahkan sangat gencar terkait dengan SD. Tapi satu hal yang menjadi tantangan untuk Kelurahan Belo adalah fasilitas sekolah menengah pertamanya ya, SMP-nya ya atau SLTP ini ya, Pak Goris ya. Iya, tidak hanya itu. Terbukti di tempat kita ini bangunan ini sudah cukup tua. Ini bangunan sudah sejak 83 zaman mendiang Presiden
Soeharto. Nah, Oke. di sana itu bangunan bisa kita lihat secara fisik itu memang sudah reot dan dibutuhkan perhatian intervensi dari masyarakat untuk dilakukan pengrehapan secara menyeluruh. Bila perlu dilakukan bangunan baru. Seperti itu. Baik, ini permohonan dari masyarakat juga ya untuk disampaikan. Nah, terkait itu kan pasti ada anggarannya yang disiapkan ya, baik itu dari pihak Dinas Pendidikan sendiri kan dilaporkan atau diajukan kan seperti itu ya Ibu Debbie. Ibu Debbie, kalau kita bicara tentang sebelum saya lanjut untuk tutup ya, Ibu Debbie, kalau kita bicara tentang ketimpangan antara sekolah swasta dan negeri ya di Kelurahan Belo ini apakah sangat signifikan sekali atau bagaimana? Ada sekolah swasta di sini juga? Ada di sekitar sini, tapi kebanyakan anak-anak di Belo itu lebih memilih SD Negeri Belo. Terbukti kami 378 siswa, akhirnya kami mengadakan 2 shift. Ada shift pagi dan shift siang. Karena tidak bisa menampung siswanya banyak, tapi fasilitasnya masih agak kurang begitu. Iya, berarti ini kendalanya butuh tambahan ruang kelas. Itu yang tadi saya mau nanyakan ya. Berarti butuh tambahan ruang kelas tadi ya Ibu sebenarnya dan bangunan yang harus direhabilitasi juga. Karena ini menyangkut keamanan KBM ketika terjadi di dalam ruangan. Baik itu anak-anak kita maupun juga guru yang mengajar. Begitu ya Bu Debbie ya. Baik, nah yang terakhir artinya pilihan dari masyarakat di Kelurahan Belo ini adalah lebih tetap ke negeri ya, karena kan tentunya salah satunya gratis ya, walaupun pendaftarannya juga sangat bisa terjangkau sekali untuk pendaftarannya, dan bahkan untuk anak-anak kurang mampu ada beasiswa, ada juga pembagian seragam gratis ya untuk anak-anak kurang mampu, luar biasa, dan khususnya lagi ada kelas bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir untuk Bapak Goris terlebih dahulu ya, bertutup oleh Ibu Debbie, apa yang mau disampaikan untuk harapannya dan himbauannya juga kepada masyarakat maupun kepada pemerintah terkait dengan betapa pentingnya akses pendidikan dasar ini? Ya, untuk masyarakat dulu, untuk pemerintah dulu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kami di Belo ini masih membutuhkan sekolah negeri untuk menampung anak-anak dari 4 sekolah tadi. Yang berikut soal kondisi fisik bangunan sekolah negeri yang ada di Belo ini, karena seperti disampaikan Ibu PLT Kepala Sekolah, karena kondisinya terbatas terpaksa KBM dilakukan 2 shift pagi dan sore. Ini yang mungkin menjadi perhatian pemerintah secara berjenjang dari pemerintah kota hingga pemerintah pusat. Dan dari masyarakat saya mengajak kita untuk bersama mengontrol keuangan yang digelontorkan untuk pendidikan khususnya di sekolah-sekolah di Kelurahan Belo, agar itu semua rencana pembiayaan bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat bersama, dan peran serta tidak hanya itu, peran serta semua kita harus terlibat, punya kemauan, punya inisiatif untuk soal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Goris. Jadi ini kita bicara anggaran ya. Anggaran ini kan artinya selain dari pemerintah juga bagaimana partisipasi masyarakat. Begitu ya maksudnya ya Om Goris ya. Dan pihak swasta juga mungkin kalau bisa menggandeng pihak swasta kenapa tidak ya. Ya kan seperti itu ya. Mungkin nanti itu akan menjadi alternatif atau pilihan berikutnya. Kalau selama pemerintah masih mampu kenapa tidak ya. Itu yang kami beberapa kali sempat diskusi juga kami angkat. Ini kan Kota Kupang ini kan barometer untuk NTT, tapi sayang seperti kita lihat kondisi bangunan fisik di beberapa sekolah di Kota Kupang ini kan sudah tua, tapi sepertinya dibiarkan begitu saja. Mohon supaya pemerintah bisa punya nyali perhatian soal persoalan yang satu ini. Ya baik, kejelasan dan keterbukaan anggaran untuk pembangunan sekolah ya, ini penting juga untuk diketahui masyarakat begitu. Baik, saya ke Ibu Debbie, apa yang bisa disampaikan ya ibaratnya harapan dan himbauan juga terkait betapa pentingnya akses pendidikan bagi anak mulai dari dasar ya, ibaratnya bisa baca, hitung, tulis itu dasar loh, tapi setelah itu masuk ke jenjang berikutnya juga tidak kalah penting. Ya. Jadi harapan kami ke depan untuk pemerintah bisa meningkatkan sarana prasarana yang ada di sekolah, ada kerjasama dari pihak luar untuk
kegiatan sekolah mendukung. Orang tua, ada dukungan dari orang tua, pemerintah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, semua, sehingga dapat terlaksananya pendidikan 9 tahun begitu. Ya, artinya dari pihak LSM maupun juga NGO ya, kenapa tidak begitu kan? Iya, ini kan dibuka kesempatan. Ini demi pendidikan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa untuk Indonesia emas di tahun 2045 ya. Bu Debi, kita mempersiapkan mereka untuk ke depan. Terima kasih banyak ya Pak Goris dan juga Ibu Debi sudah bersama dengan saya dalam Mozaik Indonesia. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebagai penutup mari kita sadari bersama bahwa akses pendidikan dasar ini adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Kelurahan Belo. Apa yang telah kita dengarkan hari ini dari pihak sekolah maupun juga dari masyarakat menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan sebuah perubahan. Baik itu pemerintah, sekolah maupun masyarakat harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dan berkembang. Semoga dialog dalam Mozaik Indonesia ini menjadi awal dari langkah-langkah nyata menuju perbaikan untuk akses pendidikan ke depannya, khususnya bagi seluruh warga Kelurahan Belo. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari acara kita dan sampai jumpa di Mozaik Indonesia berikutnya.